Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan belajar tentang trigonometri, yaitu tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar untuk mencari panjang sisi dan besar sudut pada segitiga siku-siku dengan cara desami, yaitu depan, samping, dan miring. Tetapi, apakah desami berlaku untuk segitiga selain segitiga siku-siku seperti ini? Lalu, bagaimana cara kita untuk mencari panjang, sisi, dan besar sudut untuk bangun selain segitiga siku-siku? Sekarang, perhatikan segitiga ini. Saya punya segitiga di mana setiap sudutnya saya beri nama A, B, dan C. Kemudian, sisi di depan sudut A, saya beri nama A kecil. Sedangkan, sisi di depan sudut B, saya beri nama B kecil. Dan sisi di depan sudut C, saya beri nama C kecil. Aturan sinus akan digunakan ketika unsur yang dipakai itu adalah dua sisi, dua sudut, di mana mereka saling berhadapan, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sedangkan aturan kosinus akan digunakan ketika unsur yang dipakai adalah tiga sisi dan satu sudut. Di sini adalah yang pertama, A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC dikalikan cos A. Sedangkan kalau B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC dikalikan cos B. Sedangkan yang ketiga adalah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB dikalikan cos C. Ini adalah aturan kosinusnya. Tentukan panjang AB pada segitiga berikut. Di sini saya punya segitiga ABC di mana besar sudut C itu sama dengan 60 derajat, sedangkan besar sudut A itu sama dengan 45 derajat, dan panjang BC itu sama dengan 18 cm. Perhatikan, karena unsur yang digunakan adalah unsur yang saling berhadapan, maka kita di sini akan menggunakan aturan sinus, ya. Maka kita peroleh BC per sin A sama dengan AB per sin C, ya. Karena BC itu berada di depan sudut A, maka rumusnya adalah BC per sin A. Sedangkan AB berada di depan sudut C, maka kita gunakan AB per sin C. Seperti ini, tinggal kita substitusikan apa yang diketahui, sehingga 18 per sin 45 derajat sama dengan AB per sin 60 derajat. Selanjutnya, kita substitusikan nilai sin 45 derajat dan sin 60 derajat, yaitu sin 45 derajat itu setengah akar 2, sedangkan sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Sehingga kita peroleh nilai AB itu sama dengan 18 per setengah akar 2, dikalikan setengah akar 3 itu sama dengan AB, maka kita bisa sederhanakan setengahnya, sehingga kita peroleh 18 akar 3 per 2. Selanjutnya, setelah kita peroleh AB sama dengan 18 akar 3 per akar 2, kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 2 per akar 2, sehingga kita peroleh AB itu sama dengan 18 akar 6 dibagi 2, kemudian 18-nya kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi 2, yaitu sehingga diperoleh AB itu sama dengan 9 akar 6. Selanjutnya, contoh yang kedua, kita diminta untuk menentukan panjang CA pada segitiga berikut, yaitu masih sama, yaitu segitiga ABC, di mana besar sudut C itu sama dengan 105 derajat, sedangkan besar sudut A itu 45 derajat, dan besar panjang BC itu sama dengan 18 cm. Di sini kita diminta untuk mencari CA. Nih, CA kan di sini. Sedangkan sudut B itu tidak diketahui, maka kita akan mencari sudut B, besar sudut B terlebih dahulu. Kita ingat, maka besar sudut B itu sama dengan 180 derajat dikurangi 105 ditambah 45 derajat. Maka sudut B itu sama dengan 30. Seperti ini. Setelah kita peroleh sudut B, baru kita mencari panjang CA menggunakan aturan sinus, sehingga kita peroleh BC per sin A, ya, sama dengan CA per sin B. Kenapa kita menggunakan sin A? Karena panjang sisi yang diketahui adalah BC atau sisi di depan A. Oke, maka kita menggunakan sin A.
tinggal kita substitusikan, maka 18 per sin 45 derajat sama dengan CA per sin 30 derajat. Kemudian kita substitusikan nilai sinnya, sehingga kita peroleh sin 45 itu setengah akar 2, sedangkan sin 30 itu sama dengan setengah. Sehingga kita peroleh 18 per setengah akar 2 itu sama dengan CA per setengah. Maka kita ubah, kita pindah ruas setengahnya, sehingga diperoleh 18 dikalikan setengah per setengah akar 2. Maka kita peroleh hasilnya 9 per setengah akar 2 sama dengan CA. Selanjutnya, kita bisa ubah bentuk pembagian ini menjadi yang lebih mudah seperti ini, sehingga kita peroleh 9 dikalikan 2 per akar 2 sama dengan CA, maka CA sama dengan 18 per akar 2. Kemudian kita kalikan sekawannya, ya, akar 2 per akar 2, sehingga kita peroleh 18 per 2 akar 2, yaitu sama dengan 9 akar 2. Selanjutnya, kemudian contoh soal berikutnya, kita diminta untuk menentukan panjang BA dan CD pada segitiga berikut. Di sini ada segitiga yaitu A, B, D, dan A, C, D. Ya. Kemudian yang pertama kita mencari besar sudut D terlebih dahulu dengan segitiga A, C, D. Kita keluarkan terlebih dahulu seperti ini. Maka untuk mencari sudut D, kita bisa menggunakan rumus 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 30 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena besar segitiga, besar sudut pada segitiga itu sama dengan 180 derajat. Ya, maka kita peroleh sudut D itu besarnya 60 derajat. Kemudian, perhatikan segitiga B, C, dan D. Di sini juga terdapat segitiga, di mana sudut B-nya di sini 60, di sini sudut C-nya 90. Berapa sudut D1-nya? Maka sudut D1 itu sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 60 derajat, yaitu hasilnya adalah 30 derajat. Karena sudut D sudah kita ketahui, kemudian sudut D1 juga sudah kita ketahui, maka sudut D2 bisa kita peroleh dari cara sudut D2 itu sama dengan sudut D dikurangi sudut D1. Kita peroleh 60 dikurangi 30 sama dengan 30. Kemudian, kita akan cari panjang BA terlebih dahulu. Panjang BA ini kita bisa menggunakan segitiga A, B, dan D. Ya. Di mana sudut D2 sudah kita ketahui, maka sudut B2 juga bisa kita ketahui dengan cara sudut B2 sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah 30 derajat, itu sama dengan 120 derajat. Ya. Kemudian, setelah itu kita akan menggunakan rumus seperti tadi, sudut yang berhadapan, yaitu AB per sin 30 derajat sama dengan DA per sin 120 derajat. Ya. AB itu berada di depan sudut D2, sedangkan DA itu berada di depan sudut B2. Ya. Perhatikan, di sini AB per sin 30 derajat sama dengan DA per sin 120 derajat. Kita ketahui bahwa sin 120 derajat itu sama dengan sin 60 derajat, maka kita bisa substitusikan AB per sin 30 itu setengah, sedangkan sin 60 itu setengah akar 3. Ya, ini di materi sudut berelasi. Kemudian, kita peroleh AB itu sama dengan 24 akar 3 per setengah akar 3 dikalikan setengah. Ya, kita bisa sederhanakan setengahnya terlebih dahulu, dan akar 3-nya juga kita bisa sederhanakan. Maka, panjang AB itu sama dengan 24 cm. Selanjutnya, kita menentukan panjang CD, di mana kita akan menggunakan segitiga ACD. Apabila kalian ingin mencoba dengan segitiga BCD juga boleh, maka kita peroleh CD per sin
30 derajat sama dengan dA per sin 90 derajat. Ya, di sini sin A-nya ini, sedangkan sin 90 di sebelah sini yaitu sin C, maka kita peroleh substitusikan CD per sin 30 yaitu setengah sama dengan 24 akar 3 per 1. Kita peroleh CD itu sama dengan 24 akar 3 per 1 dikalikan setengah. Maka tinggal kita sederhanakan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Maka panjang CD itu sama dengan 12 akar 3. Ya. Selanjutnya, dua kapal tanker berangkat dari titik yang sama dengan arah yang berbeda sehingga membentuk sudut 60 derajat. Jika kapal pertama bergerak dengan kecepatan 30 km per jam dan kapal kedua bergerak dengan kecepatan 50 km per jam, tentukan jarak kedua kapal setelah berlayar selama 1 jam perjalanan. Ya, kita buat ilustrasinya terlebih dahulu. Di sini titik awalnya, kemudian ini kapal tanker yang pertama bergerak dengan kecepatan 30 km per jam, sedangkan kapal C itu bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Sedangkan sudut yang dibentuk oleh A itu adalah 60 derajat. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita diminta untuk menentukan jarak antara B dan C. Ya, perhatikan. Karena unsur yang diketahui hanya satu sudut dan dua sisi, maka kita di sini akan menggunakan aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat plus B kuadrat min 2CB dikalikan cos sudut A. Ya, kenapa di sini saya gunakan A? Karena panjang BC itu sama dengan A, ya. Maka kita bisa tulis ulang di sini seperti ini. Selanjutnya, kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui, yaitu AB-nya diketahui, AC diketahui, dan sudut A-nya juga diketahui. Maka 30 kuadrat ditambah 50 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 30 dikalikan 50 dikalikan cos 60 derajat. Sehingga kita peroleh 900 ditambah 2500 dikurangi 3000 dikalikan setengah. Cos 60 setengah, jangan lupa. Maka kita peroleh lagi 900 ditambah 2500 dikurangi 1500. Kemudian setelah kita peroleh BC kuadrat ini, maka BC itu sama dengan akar dari 1900. 1900 sendiri adalah 100 dikalikan 19, maka BC, panjang BC itu sama dengan 10 akar 19 km. Maka jarak antara kapal B dan C itu sama dengan 10 akar 19 km. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Untuk memperpendek lintasan dari A menuju C melalui B, dibuat jalan pintas dari A langsung ke C. Panjang jalan AC adalah, nih, ini juga sama, yang diketahui hanya satu sudutnya, maka kita akan menggunakan aturan kosinus. Ya, maka kita peroleh karena yang ditanya adalah panjang AC atau B kecil, maka kita gunakan B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC dikalikan cos B. Ya, kita tinggal substitusikan A kuadratnya itu yang berada di depan sudut A yaitu 6. Sedangkan C itu yang berada di depan sudut C yaitu 2A. Kita tinggal substitusikan sehingga kita peroleh 6A kuadrat ditambah 2A dikuadratkan dikurangi 6A dikalikan 2A dikalikan cos 120. Kemudian tinggal kita operasikan sehingga 36A kuadrat ditambah 4A kuadrat dikurangi 24A kuadrat dikalikan min setengah. Cos 120 itu berada di kuadran 2, di mana kuadran 2 itu hanya sin yang bernilai positif. Kalian bisa lihat lagi pada video sudut berelasi pada video sebelumnya. Sehingga setelah itu kita peroleh di sini adalah 36A kuadrat ditambah 4A kuadrat ditambah 12A kuadrat. Ingat min kali min itu sama dengan plus.
Sehingga kita peroleh B kuadrat itu sama dengan 52A kuadrat. Maka B sama dengan akar dari 52A kuadrat. Atau B itu sama dengan A akar 4 dikali 13 atau B sama dengan 2A akar 13. Mungkin cukup sekian materi aturan sinus dan aturan kosinus. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jangan lelah untuk mencoba dan mencoba lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.